Hai, jumpa lagi masih membahas teks negosiasi. Melanjutkan video pertama yang membahas pengertian, ciri-ciri, dan cara bernegosiasi. Selanjutnya, apa saja pola-pola penyajian teks negosiasi? Seperti apa struktur teksnya? Dan bagaimana kalimat persuasif yang ada dalam teks negosiasi? Teks negosiasi, penyajiannya dapat berupa teks lisan dan tertulis ya. Teks negosiasi yang berbentuk lisan, contohnya ada di video bagian pertama. Masih ingat ya, dialog pedagang dan pembeli mangga, dan dialog Rani dan ayahnya? Kalau lupa, atau kalian belum nonton, simak dulu videonya. Link ada di atas sini, atau di sini ya. Atau juga ada di kotak deskripsi. Teks-teks tersebut sebenarnya teks negosiasi lisan, tetapi yang ditulis. Teks negosiasi yang penyajiannya tertulis, contohnya surat penawaran, surat pemesanan, atau surat lamaran kerja. Khusus untuk surat lamaran kerja atau cover letter, kalian bisa tonton videonya, link ada di atas sini, atau nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Teks tertulis lain dapat juga dikelompokkan dalam teks negosiasi kalau memenuhi unsur-unsur negosiasi. Kali ini kita akan bahas teks negosiasi yang berbentuk atau polanya tertulis. Ini dia contohnya, surat penawaran. Kita bahas dulu unsur-unsurnya. Yang pertama ada kop surat. Kop ini isinya nama lembaga atau instansi atau organisasi atau perusahaan. Nama perusahaan ini seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua ya. Contoh ini belum benar, kita harus kritis, jangan menerima begitu saja walau contoh ini dari buku pelajaran. Lalu alamat, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat, ini sudah benar, diikuti nama jalannya dan dilanjutkan nomor. Tetapi kata nomor tidak perlu ditulis, langsung angkanya saja. Karena angka setelah jalan berarti nomor. Dalam contoh ini belum ditulis nomornya ya. Lalu dilanjutkan kontak, nomor telepon, WA, email, dan website kalau ada. Dan logo di sebelah kiri. Yang kedua, unsur surat adalah nomor surat, hal, dan lampiran. Yang ketiga, tanggal penulisan surat. Ini ditulis sejajar dengan nomor surat. Alamat surat, penulisan yang terhormat di sini justru tidak tepat ya, karena yang dituju bukan perseorangan, tetapi perusahaan. Yang terhormat digunakan jika yang dituju adalah orang atau jabatannya. Nah, dalam hal ini kan perusahaan ya yang dituju. Ini juga kurang penulisan nomornya ya. Sama dengan penjelasan kop untuk penulisan nomor, langsung angka saja tanpa kata nomor. Berikutnya salam pembuka diakhiri dengan koma, ini sudah benar. Lalu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Saya menyebut paragraf karena ketiganya selalu dimulai dengan paragraf baru. Lalu salam penutup diikuti jabatan, tanda tangan, dan nama. Surat penawaran ini merupakan salah satu bagian dari proses negosiasi. Artinya surat ini tidak menggambarkan proses negosiasi yang lengkap dari awal sampai akhir. Tapi seperti ciri-ciri teks negosiasi yang lain, kita juga menemukan ada dua pihak ya, yaitu lazizan yang menawarkan es krim dan roti, dan marhaban, calon pembelinya. Ciri lain yang membuktikan surat ini termasuk teks negosiasi adalah bagian ini.
yang berisi penawaran dan alasan untuk meyakinkan calon pembeli. Surat dari Lazizan ini wajib dibalas oleh pihak marhaban, walaupun misalnya tidak membutuhkan atau tidak mau pesan produk yang ditawarkan sekalipun. Saya punya pengalaman mengirim artikel ke koran, tapi sayangnya tidak dimuat ya. Tapi ada yang membuat saya terkesan, yaitu saya disurati oleh koran tersebut. Intinya artikel saya tersebut belum bisa dimuat dengan alasan yang membuat saya semangat untuk menulis lagi, dan artikel saya itu dikembalikan bersama dengan surat itu. Jadi merespon, menanggapi, menjawab, atau membalas sapaan atau surat seperti itu menurut saya sebuah keharusan. Demikian juga seperti yang kalian juga lakukan ketika KBM daring dengan bapak atau ibu gurumu, ya, kalian biasanya juga menjawab sapaan-sapaan itu. Nah, balasan dari marhaban bisa seperti ini ya. Ini contoh surat balasan dari marhaban. Perhatikan penulisan kop, nomor surat, dan alamat dalam surat balasan ini. Ini sekaligus koreksi saya untuk surat penawaran yang tadi sudah kita bahas ya. Bandingkan kop, nomor, dan alamatnya. Berdasarkan dua surat tersebut, terjadilah proses tawar-menawar. Ini adalah bagian pengajuan ya dari pihak marhaban kepada Lazizan. Walaupun belum selesai dan belum terjadi kesepakatan, tapi surat-surat tersebut menunjukkan proses negosiasi yang disajikan melalui teks tertulis atau melalui surat ya. Selanjutnya, kita seperti biasa kalau kita membahas jenis-jenis teks, kita bahas juga strukturnya. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan, dan persetujuan atau kesepakatan. Struktur teks negosiasi ini berlaku untuk teks lisan maupun tertulis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks berikut yang sudah kita bahas dari segi isi di bagian sebelumnya ya. Yang pertama ini bagian orientasi sama dengan perkenalan. Dalam bagian ini kita menemukan pihak-pihak yang bernegosiasi dan apa yang dinegosiasikan. Pengajuan berisi harapan pembeli mangga dalam hal ini ya, atau kalau dalam konteks Lazizan dan marhaban yang diajukan oleh pihak marhaban. Penawaran berisi harapan dari penjual, dalam hal ini penjual mangga atau pihak Lazizan. Pengajuan dan penawaran ini bisa saja dilakukan beberapa kali sampai terjadi kesepakatan. Dan bagian terakhir adalah kesepakatan atau persetujuan. Dalam video pertama sudah kita bahas bahwa negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan yang menguntungkan kedua belah pihak tentunya. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan kemampuan mempengaruhi atau membujuk pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Cermati contoh kalimat persuasif berikut. Makna tersirat dari kalimat ini adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkan memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Makna tersirat berikutnya ini adalah Rani ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya.
Rani yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena tidak punya HP. Dan ini adalah keuntungan punya HP. Kalimat-kalimat persuasif ini sangat sulit ditolak oleh seorang ayah. Ini bisa kalian coba ya kepada orang tuamu, apalagi disampaikan dengan santun, karena kesantunan sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan, kesantunan ya seperti kata-kata tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehlah. Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata perintah, tetapi disampaikan secara persuasif. Kesannya menjadi sopan dan sulit untuk ditolak oleh lawan bicara. Lalu bagaimana dengan ancaman kalau digunakan dalam negosiasi? Ingat, salah satu syarat tercapainya kesepakatan adalah tidak adanya paksaan dari pihak lain. Jadi, tidak dapat dimasukkan sebagai sebuah negosiasi apabila kesepakatan dicapai dengan ancaman. Demikianlah video kedua dan terakhir yang membahas teks negosiasi. Untuk latihan soal pilihan ganda dan pembahasannya ada link di atas ini, dan ada juga saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, semoga membantu menemani belajar di rumah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu ya.